Bapak dan Ibu, pernah tidak bangun pagi tapi tubuh terasa cepat lelah, kaki agak berat, atau buang air kecil terasa berbeda dari biasanya? Lalu muncul pertanyaan kecil di hati. Ini cuma karena usia, atau ada yang sedang tidak baik-baik saja di dalam tubuh saya? Di ruang praktek, saya sering sekali mendengar kalimat seperti ini. "Dok, saya sudah makan sehat. Saya rajin makan telur rebus, tapi kok badan malah gampang capek?" Dan jujur saja, banyak yang terkejut ketika saya jelaskan bahwa cara makan telur rebus yang kelihatannya sederhana, ternyata bisa sangat berpengaruh pada kesehatan ginjal, terutama setelah usia 60 tahun. Ginjal itu bekerja diam-diam. Kita jarang merasakannya, sampai suatu hari tubuh mulai memberi tanda. Bengkak di kaki, tekanan darah naik, tidur tidak nyenyak, atau energi menurun perlahan. Yang membuat sedih, sebagian besar pasien saya baru sadar saat kondisi sudah tidak ringan. Padahal, banyak masalah ginjal bisa dicegah hanya dengan memperbaiki kebiasaan kecil di rumah. Salah satunya dari cara kita mengonsumsi telur rebus. Hari ini, saya ingin berbagi pengalaman nyata dari pasien-pasien lansia yang saya tangani, sekaligus menjelaskan bagaimana telur rebus bisa menjadi sahabat kesehatan, bukan malah menjadi beban bagi ginjal. Coba bayangkan, hanya dengan mengubah jumlah, waktu makan, dan pendampingnya, tubuh bisa terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan tenaga kembali perlahan. Bapak dan Ibu, kalau selama ini Anda merasa sudah makan telur dengan benar, tapi tubuh tetap cepat lelah, pernahkah terpikir bahwa mungkin cara makannya yang perlu diperbaiki? Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak dan Ibu, izinkan saya bercerita sedikit dari ruang praktik saya. Suatu pagi, datang seorang pasien bernama Pak Hadi, usia 66 tahun. Keluhannya sederhana, badan terasa cepat lelah, kaki ada bengkak sore hari, dan air kencing mulai terlihat lebih keruh. Beliau pikir itu hanya karena faktor usia, tapi setelah saya lakukan pemeriksaan darah, ternyata fungsi ginjalnya sudah mulai menurun. Ini bukan kasus yang jarang. Secara medis, ginjal memang mengalami penurunan kemampuan seiring bertambahnya usia. Berdasarkan data dari National Kidney Foundation dan beberapa jurnal kesehatan internasional, mulai usia 40 tahun, kemampuan ginjal menyaring racun bisa turun sekitar 1% setiap tahun. Jadi, saat memasuki usia 60, ginjal kita sudah bekerja jauh lebih berat dibandingkan saat muda. Ginjal itu ibarat penyaring air di rumah. Tugasnya membersihkan darah dari racun, kelebihan garam, sisa protein, dan cairan berlebih. Kalau saringan ini mulai lemah, kotoran menumpuk perlahan di tubuh. Dampaknya bisa berupa cepat capek, tekanan darah naik, nafsu makan menurun, sampai pembengkakan di kaki dan wajah. Yang membuat saya prihatin, banyak lansia tidak menyadari tanda-tanda awal ini. Sering saya dengar, "Dok, saya kan sudah tua, wajar kalau gampang capek." Padahal belum tentu. Bisa jadi itu sinyal ginjal mulai kewalahan. Di usia lanjut, tubuh juga lebih sensitif terhadap makanan tinggi protein dan garam. Makanan yang dulu terasa aman, sekarang bisa menjadi beban tambahan untuk ginjal, termasuk telur, daging, dan makanan olahan. Telur memang sumber protein berkualitas tinggi, mengandung vitamin B12, vitamin D, kolin, serta asam amino penting. Tapi pada lansia, protein yang masuk terlalu banyak bisa meningkatkan kerja ginjal secara signifikan, apalagi jika tidak diimbangi minum air putih yang cukup. Saya pernah menangani Bu Rini, 62 tahun, yang rutin makan 2-3 butir telur rebus setiap pagi karena ingin tetap kuat.
Setelah dicek, ureum dan kreatininnya mulai naik. Bukan karena telurnya buruk, tapi karena jumlahnya tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Organisasi Kesehatan Dunia dan Harvard School of Public Health menjelaskan bahwa lansia membutuhkan protein, tapi dalam porsi yang tepat. Kelebihan protein justru dapat mempercepat penurunan fungsi ginjal, terutama pada orang dengan tekanan darah tinggi atau gula darah. Karena itu, Bapak dan Ibu, penting sekali memahami bahwa menjaga ginjal bukan hanya soal minum obat, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan tubuh setiap hari, lewat makanan, minuman, dan kebiasaan kecil di rumah. Dan disinilah peran telur rebus menjadi menarik. Kalau dikonsumsi dengan cara yang benar, telur bisa membantu menjaga energi dan massa otot. Tapi kalau salah pola, justru bisa memperberat kerja ginjal tanpa kita sadari. Bapak dan Ibu, setelah memahami bahwa ginjal di usia lanjut bekerja lebih berat, sekarang kita bicara soal telur rebus. Karena inilah yang paling sering ditanyakan pasien kepada saya. Hampir setiap minggu ada yang bertanya, "Dok, saya boleh makan telur tiap hari tidak?" Atau, "Dok, kalau telur kan sehat, boleh 2 atau 3 butir sekaligus?" Jawaban saya selalu sama. Telur rebus itu sehat, tapi harus sesuai kebutuhan tubuh lansia. Telur adalah salah satu sumber protein terbaik di dunia. 1 butir telur ukuran sedang mengandung sekitar 6-7 gram protein berkualitas tinggi, plus vitamin D, vitamin B12, selenium, dan kolin yang penting untuk otak serta otot. Itu sebabnya banyak dokter merekomendasikan telur untuk mencegah otot menyusut di usia lanjut. Namun, ginjal lansia tidak lagi sekuat dulu dalam membuang sisa metabolisme protein. Jika protein masuk terlalu banyak dalam satu waktu, ginjal dipaksa bekerja ekstra. Saya pernah menangani Pak Darto, 65 tahun. Beliau rajin sarapan telur rebus 2 butir setiap pagi karena ingin tetap bertenaga. Awalnya tidak ada keluhan, tapi setelah beberapa bulan, tekanan darah mulai naik dan hasil laboratorium menunjukkan fungsi ginjal mulai menurun ringan. Saat saya atur ulang pola makannya menjadi 1 butir telur per hari, ditambah sayur dan cukup minum, perlahan kondisinya membaik. Menurut rekomendasi dari berbagai lembaga kesehatan dunia, lansia sehat sebaiknya mengonsumsi telur sekitar 1 butir per hari, atau maksimal 5-6 butir per minggu. Jika sudah ada riwayat hipertensi, diabetes, atau ginjal mulai lemah, biasanya saya sarankan cukup 3-4 butir per minggu. Bukan berarti tidak boleh makan telur, justru tetap boleh, tapi dengan pola yang bijak. Cara makannya juga penting. Telur sebaiknya direbus sampai matang sempurna. Hindari telur setengah matang karena resiko bakteri. Untuk lansia dengan kolesterol tinggi, putih telur bisa dikonsumsi lebih sering, sementara kuningnya dibatasi. Yang sering dilupakan adalah pendampingnya. Jangan makan telur sendirian, padukan dengan sayuran berserat seperti bayam, wortel, labu, atau buncis. Serat membantu tubuh membuang sisa metabolisme protein dengan lebih lancar. Tambahkan karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau ubi agar energi lebih stabil. Dan satu hal yang sangat penting, minum air putih. Ginjal membutuhkan cairan untuk menyaring darah. Setelah makan tinggi protein, minumlah air putih 1-2 gelas. Idealnya lansia minum sekitar 6-8 gelas per hari, kecuali ada pembatasan dari dokter. Saya sering melihat perubahan besar hanya dari kebiasaan kecil ini. Pasien yang awalnya mudah lelah menjadi lebih segar, bengkak di kaki berkurang, buang air kecil lebih lancar. Bapak dan Ibu, telur rebus bisa menjadi teman baik di usia lanjut. Tapi kuncinya ada pada jumlah, cara memasak, dan kombinasi makanannya. Tubuh kita sekarang bukan lagi tubuh usia 30 tahun. Kita perlu lebih bijak mendengarkan sinyal yang diberikan tubuh. Bapak dan Ibu, izinkan saya berbagi kisah lain dari ruang praktik. Suatu sore datang Bu Sari, usia 64 tahun. Beliau tidak merasa sakit berat. Keluhannya hanya cepat capek,
sering haus, dan malam hari bolak-balik ke kamar mandi. Saat saya tanya pola makannya, jawabannya sederhana. Saya cuma makan telur rebus sama nasi, Dok. Kan itu sehat. Setelah pemeriksaan, terlihat fungsi ginjal mulai menurun ringan dan tekanan darah sedikit tinggi. Yang menarik, Bu Sari merasa sudah makan sehat. Tapi ternyata ada beberapa kebiasaan kecil yang tanpa disadari membuat ginjal bekerja jauh lebih keras. Dan ini bukan hanya terjadi pada Bu Sari. Banyak lansia melakukan hal yang sama. Kesalahan pertama adalah makan telur terlalu banyak dalam satu waktu. Sebagian lansia berpikir, supaya kuat harus makan 2-3 butir sekaligus. Padahal, tubuh lansia tidak bisa memproses lonjakan protein dengan cepat. Menurut penelitian dari National Institute on Aging dan Jurnal Nefrologi Internasional, konsumsi protein tinggi sekaligus dapat meningkatkan tekanan filtrasi ginjal, terutama pada usia di atas 60 tahun. Ginjal seperti mesin penyaring. Kalau beban masuk terlalu besar sekaligus, mesinnya cepat panas. Kesalahan kedua adalah kurang minum air putih. Saya sering mendapati pasien hanya minum saat haus. Padahal, rasa haus pada lansia sudah menurun. Ginjal membutuhkan cairan cukup untuk membuang sisa metabolisme protein. Kalau air kurang, zat sisa menumpuk lebih lama di tubuh. World Health Organization menyarankan lansia tetap menjaga hidrasi minimal 6-8 gelas per hari, kecuali ada pembatasan khusus dari dokter. Air putih membantu ginjal bekerja lebih ringan dan mencegah pembentukan batu ginjal. Kesalahan ketiga adalah menggabungkan telur dengan makanan tinggi garam. Ini sangat sering terjadi. Telur rebus dimakan bersama ikan asin, sambal asin, atau kerupuk. Garam berlebih membuat tekanan darah naik dan aliran darah ke ginjal terganggu. Dalam jangka panjang, kombinasi protein tinggi dan garam tinggi adalah beban berat bagi ginjal. Saya pernah menangani Pak Umar, 68 tahun, yang rutin sarapan telur rebus dengan ikan asin. Hasil lab menunjukkan albumin mulai keluar di urin. Setelah pola makan diubah, garam dikurangi, dan air putih ditambah, kondisinya perlahan membaik. Kesalahan keempat adalah tidak mengimbangi dengan serat dan gerak ringan. Telur dimakan sendirian tanpa sayur. Setelah itu duduk lama menonton televisi. Akibatnya metabolisme melambat. Sisa protein lebih lama beredar dalam darah. Padahal, sayuran membantu pembuangan zat sisa lewat usus, dan aktivitas ringan seperti jalan kaki 15-30 menit membantu aliran darah ke ginjal. Kesalahan kelima yang sering tidak disadari adalah menganggap semua keluhan sebagai wajar karena usia. Bengkak di kaki, cepat lelah, sering buang air kecil malam hari, atau nafsu makan turun sering diabaikan. Padahal, ini bisa menjadi tanda awal ginjal mulai kewalahan. Bapak dan Ibu, tubuh selalu memberi sinyal. Hanya saja, kita sering terlalu sibuk atau terlalu pasrah untuk mendengarkannya. Kabar baiknya, banyak kondisi ringan bisa diperbaiki tanpa obat berat. Saya melihat sendiri bagaimana pasien menjadi lebih segar hanya dengan mengatur ulang pola makan telur, menambah air putih, memperbanyak sayur, dan rutin bergerak. Bu Sari yang tadi saya ceritakan, setelah kami atur ulang kebiasaannya, kini lebih jarang terbangun malam, kakinya tidak mudah bengkak, dan tenaganya kembali. Di usia lanjut, tujuan kita bukan mengejar makan sebanyak-banyaknya, tapi makan secukupnya dengan cara yang benar. Setiap suapan seharusnya membantu tubuh, bukan memberatkan organ yang sudah bekerja keras puluhan tahun. Ginjal Bapak dan Ibu sudah menemani sejak lahir sampai sekarang. Sekarang, giliran kita menjaganya dengan lebih bijak. Bapak dan Ibu, setelah saya mendampingi banyak pasien lansia selama bertahun-tahun, saya belajar satu hal penting. Ginjal tidak rusak dalam sehari. Biasanya rusak pelan-pelan, akibat kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Tapi, kabar baiknya, ginjal juga bisa dijaga dengan cara sederhana,
asal kita mau konsisten. Saya ingin berbagi pola yang sering saya ajarkan kepada pasien di klinik. Pertama, atur porsi telur dengan bijak. Untuk lansia yang masih relatif sehat, 1 butir telur rebus per hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan protein. Kalau sudah ada riwayat darah tinggi, gula, atau hasil laboratorium mulai berubah, biasanya saya sarankan cukup 3-4 butir per minggu. Ini sesuai dengan rekomendasi banyak lembaga gizi dunia yang menekankan moderasi protein pada usia lanjut. Bukan berarti harus takut makan telur. Justru telur tetap boleh, tapi jangan berlebihan. Saya pernah menangani Bu Yati, 70 tahun. Awalnya beliau berhenti makan telur sama sekali karena takut ginjal rusak. Akibatnya berat badan turun dan otot melemah. Setelah saya jelaskan bahwa telur masih boleh, asal jumlahnya tepat, kondisi beliau jauh lebih stabil. Tenaga kembali, tapi hasil ginjal tetap aman. Kedua, perhatikan cara memasak. Telur sebaiknya direbus sampai matang sempurna. Hindari digoreng, karena tambahan minyak bisa memperberat metabolisme tubuh. Telur setengah matang juga sebaiknya dihindari, karena risiko infeksi bakteri, yang pada lansia bisa berdampak lebih serius. Bagi yang kolesterolnya tinggi, putih telur bisa dikonsumsi lebih sering, sedangkan kuningnya dibatasi. Ini pendekatan yang banyak direkomendasikan oleh Organisasi Jantung Internasional. Ketiga, selalu kombinasikan telur dengan sayur. Saya sering bilang ke pasien, jangan biarkan telur sendirian di piring. Tambahkan bayam, wortel, labu, buncis, atau brokoli. Sayur mengandung serat dan antioksidan yang membantu tubuh membuang sisa metabolisme protein. Serat juga membantu menjaga gula darah dan kolesterol, 2 faktor besar yang sangat memengaruhi kesehatan ginjal. Keempat, cukupkan minum air putih. Ini sederhana, tapi paling sering dilupakan. Ginjal membutuhkan air untuk menyaring darah. Setelah makan tinggi protein, minumlah 1-2 gelas air putih. Sepanjang hari, usahakan minum sedikit-sedikit tapi rutin. World Health Organization menyarankan lansia tetap menjaga hidrasi sekitar 6-8 gelas per hari, kecuali ada pembatasan dari dokter. Jangan tunggu haus. Pada usia lanjut, rasa haus sering tidak terasa, meski tubuh sebenarnya kekurangan cairan. Kelima, kurangi garam dan makanan olahan. Telur rebus yang sehat bisa langsung berubah jadi beban ginjal kalau dimakan bersama ikan asin, sambal berlebihan, atau makanan kemasan tinggi natrium. Garam membuat tekanan darah naik, dan tekanan darah tinggi adalah musuh utama ginjal. Saya selalu menyarankan pasien untuk mencicipi makanan sebelum menambah garam. Biasakan rasa alami bahan makanan. Keenam, tetap bergerak setiap hari. Tidak perlu olahraga berat. Jalan kaki 15-30 menit, menyapu halaman, atau senam ringan sudah cukup membantu melancarkan aliran darah ke ginjal. Aktivitas fisik ringan juga membantu tubuh menggunakan protein dengan lebih efisien. Saya melihat sendiri perubahan besar pada Pak Rahmat, 72 tahun. Setelah beliau rutin jalan pagi dan mengatur pola makan telur, bengkak di kaki berkurang, tidur lebih nyenyak, dan hasil pemeriksaan ginjal stabil. Yang paling penting, Bapak dan Ibu, dengarkan tubuh sendiri. Kalau mulai muncul tanda seperti cepat lelah, kaki sering bengkak, buang air kecil berubah, atau nafsu makan turun, jangan dianggap sepele. Segera konsultasi. Semakin cepat diketahui, semakin mudah ditangani. Usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup tetap bisa dijaga. Dengan pola makan yang tepat, termasuk cara mengonsumsi telur rebus yang bijak, ginjal bisa terus bekerja dengan baik menemani Bapak dan Ibu menikmati hari-hari bersama keluarga. Ingat, tujuan kita bukan sekedar panjang umur, tapi hidup dengan tubuh yang kuat, pikiran yang jernih, dan hati yang tenang. Bapak dan Ibu, ingatlah, kesehatan ginjal bukan dijaga saat sudah sakit, tapi dirawat setiap hari lewat pilihan kecil yang kita buat. Dari apa yang kita makan, seberapa cukup kita minum air putih,
sampai seberapa rajin kita bergerak. Telur rebus bisa menjadi sahabat di usia lanjut, asal dikonsumsi dengan bijak. Tubuh kita sudah bekerja keras puluhan tahun. Sekarang giliran kita menjaganya dengan penuh perhatian. Kalau video ini terasa bermanfaat, jangan simpan sendiri. Silakan bagikan ke grup WhatsApp keluarga, teman arisan, atau sahabat seusia, agar semakin banyak lansia yang sadar pentingnya menjaga ginjal sejak dini. Tuliskan juga kota asal Bapak dan Ibu di kolom komentar. Saya senang bisa menyapa Anda dari berbagai daerah. Jangan lupa tekan like, subscribe channel Lansia Sehat Abadi, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan tips kesehatan sederhana yang bisa langsung dipraktekkan di rumah. Ingat, usia boleh bertambah, tapi semangat hidup harus tetap menyala. Kesehatan adalah harta paling berharga di usia emas. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah menemani hari ini. Tetap jaga pola makan, cukup minum air putih, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.